Program ini didukung oleh apa ketawa-ketawa. Gimana mobil baru? Mobil baru, aduh, belum kesampaian, soalnya gue masih mikir-mikir. Cabriolet, dua pintu? Rencana sih gue pengen yang 2 pintu. Tapi, walaupun gue tertarik banget nih dengan Forex ya, nggak ada barang aja gue bisa jual gitu. Tapi gue masih ragu-ragu, karena gue masih pengen memperdalam lagi nih ceritanya. Jadi belum kebeli itu mobil? Belum, soalnya gue juga belum melakukan sampai sekarang. Gue masih pengen lebih tahu lagi. Ilmunya emang susah tuh, ada istilah apa? Fundamental, teknika, ya. Ribet lah. Banyak istilah. Nah, itu kita ada bintang tamu hari ini. Siapa aja tuh? Ada Pak Alfred yang minggu lalu kan? Yang minggu lalu? Ya, pasti. Teman setia kita, sama Pak Gema Merdeka. Ya, kita panggil aja mungkin ya. Pak Alfred, Pak Gema. Apa kabar, Pak? Selamat datang kembali. Aman, Pak ya? Udah yang ketiga kalinya aman. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Oke. Ya, selamat datang di Trade and Trend, High Risk High Return. Program di mana kita bisa belajar bagaimana cara mengolah dana, kemudian bertransaksi forex, derivatif, dan investasi lainnya untuk di bursa berjangka. Kita ada guest kita hari ini, ya, 2 orang. Sebenarnya mau tanya ini. Hari ini topik kita melanjuti pembicaraan episode lalu, yaitu mengenai fundamental analysis. Nah, apakah artinya itu, Pak? Nah, dia pengen belajar nih, Pak, mau ganti mobil dia. Iya, Pak. Ya, fundamental analysis adalah salah satu jenis analisis dalam kita ada trading instrumen investasi, ya itu bisa untuk saham, bisa untuk forex, atau yang mungkin derivatif, futures dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya untuk saham itu misalnya melihat akan perekonomian, terus industri, dan kemudian akan kesehatan keuangan daripada perusahaan. Gitu. Oh, begitu, Pak. Jadi kita harus benar-benar menguasai analisis fundamental ini. Betul, karena itu kan nanti akan mempengaruhi pergerakan harga, apakah naik atau turun. Kalau untuk misalnya forex yang diperhatikan biasanya ya data ekonomi, indikator ekonomi daripada negara-negara yang ada mata uang yang diperdagangkan seperti itu. Apakah mungkin GDP-nya, pertumbuhan ekonominya, penganggurannya, inflasi, suku bunga, dan lain-lain gitu. Jadi ilmunya mirip tuh Pak ya, antara saham dengan forex ya? Ya, sama-sama fundamental melihat kondisi kekuatan keuangan. Ya, gitu. Kalau keuangan untuk perusahaan, sedangkan kalau misalnya mata uang kekuatan daripada perekonomian. Negara, suatu negara ya. Satu negara. Nah, kalau lihat fundamental untuk bermain saham apa yang dilihat? Saya menempatkan diri saya sebagai seorang trader yang tujuan saya adalah trade for living, begitu ya. Jadi tentunya konsep berpikir tentang fundamental, technical ada sedikit cara pandang yang lain mungkin seperti itu. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana tadi fundamental? Fundamental analisis. Cara fundamental atau bagaimana nih maksudnya? Pada saat kan tadi ada istilah fundamental analysis, ada technical analysis kan. Kalau bermain saham, kan selama ini main saham for living kan. Kalau fundamental tuh apa aja sih barometer yang dilihat? Ya, kemudian gimana saya bisa menentukan perusahaan apa yang saya ambil? Jadi di dalam market saya mengklasifikasikan menjadi 3. 3 itu tergabung di yang saya sebut the market type, unsur yang sebetulnya ada dan mengatur segala sesuatu yang ada di market. Apa saja itu? Yang pertama ada fundamental analysis, yang kedua technical analysis, dan yang ketiga ini orang jarang sekali yang tahu. Ini adalah astrological. Apa itu? Astrological. Iya. Astrological itu segala sesuatu yang menyangkut dengan harmoni luar angkasa melalui astrologi. Ya. Jadi apa dulu saya mesti jelaskan bahwa fundamental analysis itu berbicara tentang fundamental dari bisnis itu sendiri yang seperti Pak Alfred sudah katakan di industrinya dan lain-lain. Kalau technical analysis kita berbicara tentang fundamental of the crowd behavior. Jadi crowd behavior, sedangkan astrological kita berbicara mengenai time cycle. Nah, bicara mengenai fundamental, kalau di saham, saya berikan analogi simple, itu ibaratnya saya seorang koki, saya ingin memasak. Ya, otomatis saya ke pasar, saya harus beli bahan untuk dimasak dengan kualitas terbaik. Sehingga disitulah fundamental kita gunakan. Di dalam saham, kita menggunakan fundamental untuk melakukan screening. Nah, parameternya apa? Pertama, parameternya adalah saya hanya akan trading saham-saham yang tergabung di katakan Jakarta Islamic Index.
Ya. Kenapa Jakarta Islamic Index? Karena saham-saham yang ada di Jakarta Islamic Index memiliki capital di atas 10 triliun. Yang pertama. Yang kedua, saya mencari saham-saham yang the top volume dalam 5 hari terakhir. Dan dia very liquid. Yang ketiga, saya hanya bisa saya melihat dari list saham-saham yang di capping full oleh sekuritas dalam hal margin. Jadi yang no haircut. Berdasarkan itu, saya bisa menganggap bahwa stok ini qualified untuk saya pilih. Kira-kira untuk fundamental seperti itu. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa fundamental belum bisa dipakai untuk trade. Karena itu hanya baru melihat ini aja seperti kita cari ikan. Cara masak lain lagi bicaranya kan begitu. Jangan ini dulu ya, kita teruskan lagi nanti ya. Untuk teman Jakarta masih ingin tahu lebih banyak lagi tentang transaksi saham fundamental, stay tune di Trade and Trend ya. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ascap Futures adalah perusahaan pialang berjangka atau derivatif yang memperdagangkan baik produk forex atau falas dan produk stock index, indeks saham, Hang Seng, Nikkei, Kospi maupun juga komoditi baik itu emas, minyak maupun gula ataupun kopi ataupun karet seperti itu. Para nasabah akan memilih Ascap Futures karena Ascap Futures memiliki banyak kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah Ascap Futures merupakan pendiri atau pemegang saham daripada Bursa Berjangka Jakarta. Dan ini kita juga bekerja sama dengan para expert dari Indonesian Investment Academy, antara lain di Forex Academy, di mana kita menghadiri pada saat ini Forex Expo. Ya, ini kita memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh pialang-pialang lainnya, yaitu edukasi yang terus-menerus dari tingkat dasar sampai mahir sampai bisa profit. Itu juga ada di e-learning, di mana kita bisa belajar secara online. Jadi kalau saudara menjadi nasabah daripada Ascap Futures, maka kita memberikan segala fasilitas yang dimungkinkan untuk bisa meminimumkan resiko dan memaksimumkan profit. Ascap Futures, we care of your success. We care of your success. Yes, yes, yes. Kembali dengan saya bersama Milingkara di SIPS di Trade and Trend bersama partner saya Aidil Akbar. High risk, high return. Kita bicara tentang high risk return, kita bicara investasi, kita bicara tentang fundamental analysis. Masih bersama bintang tamu kita ada Pak Alfred sama Pak Gema. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi obrolan tadi masih lagi seru nih. Sekarang mungkin ke Pak Alfred ya. Kan bursa ini rame kalau ada rumors nih Pak. Ya kan? Kayaknya kalau ada rumors kayaknya wah seru. Dan kita kalau di Forex kan katanya naik bisa untung, turun bisa untung. Ini seberapa sih pengaruh rumors terhadap transaksi di bursa ini? Ya ini berdasarkan ini psikologi pasar ya gitu, atau para investor, kelompok investor yang bergerak karena ekspektasi, gitu. Karena ekspektasi kemana? Karena jadi artinya kalau diperkirakan, di ekspektasi harga naik dia akan buy, gitu kan? Atau kalau diperkirakan akan turun dia akan sell, begitu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi rumors ini mempengaruhi juga akan ekspektasi masyarakat. Nah, banyak yang investor kemudian bergerak buy on rumors, kira-kira seperti demikian. Ya, nah kalau yang di pasar lain seperti forex umpamanya, nah jadi menjelang keputusan daripada misalnya rilis data ekonomi atau ekonomi event atau semacam demikian, ya bisa sehari, 2 hari atau berapa waktu sebelumnya, apalagi kalau itu yang sangat signifikan lah mempengaruhi pergerakan pasar. Nah biasanya ada prediksi gitu, atau yang prediksi atau forecast yang mempengaruhi akan ekspektasi daripada investor gitu untuk masuk lebih dulu begitu. Jadi kalau misalkan buy-nya low ya gitu, buy low sell high. Jangan setelah naik baru buy gitu kan, jadi buy high, nanti terlambat begitu. Kalau kita sudah bicara trading, konsep berpikir kita harus global, all the market. Kalau ditanya apakah mengesampingkan,
kalau kita berlandaskan terhadap prinsip dasar dari market analysis itu sendiri, kita harus mengerti bahwa sebetulnya yang bergerak di market itu adalah murni reaksi dari masyarakat, reaksi dari ekspektasi yang seperti Pak Alfred bilang. Sehingga pada saat kita mempelajari teori tersebut, kita mengenal yang namanya the Dow Theory. Dow Theory itu memiliki satu hukum bahwa price action discount everything. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi di harga itu sudah mencakup seluruh rumors. Jadi kalau kita balik, kita akan berpikir bahwa rumors itu sudah diketahui sebelum dia keluar. Jadi di dalam market kita mengenal yang ada namanya pattern ya. Kalau sekarang yang lagi tren Elliott Wave misalnya. Contoh, seorang master Elliott Wave yang dia mengenal sekali dengan jenis pattern pada saat the Fed tutup market Dow Jones, kemudian dia suku bunga, informasi suku bunga. 1 minggu sebelumnya market forex itu diam. Market saham di Amerika diam. Para diam tersebut, para pengamat wave atau pattern, dia sudah mengetahui bahwa kemungkinan Fed akan mengeluarkan keputusan apa pada saat itu. Dia udah bisa baca deh? Udah bisa baca. Ya mungkin perbedaan mendasar antara fundamental analysis dan juga technical analysis. Seperti tadi saya katakan bahwa fundamental analysis itu bercerita tentang the fundamental of the business itu sendiri. Tetapi technical analysis kita berbicara tentang fundamental dari crowd behavior. Bagaimana contohnya? Dalam memilih ikan, kita harus memiliki pengalaman untuk memiliki ikan yang segar. Tetapi itu sangat berbeda dengan cara memasak. Otomatis untuk menghasilkan hidangan ikan yang lezat, harus bisa milih ikan, harus bisa masak. Ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana memilih ikan yang segar tersebut? Memilih ikan yang segar dari sudut pandang mana nih? Untuk fundamental atau? Dari fundamental. Dari fundamental seperti yang saya tadi sebutkan, saya akan pilih JII, Jakarta Islamic Index List. Kemudian saham-saham yang tidak ada haircut dari sekuritas. Artinya kalau margin, saya menggunakan dana margin, saya bisa full. Itu sudah benchmark yang cukup bagus. Gitu. Nah, bicara analogi lagi, perbedaan yang mendasar, saya akan katakan begini. Trading itu sendiri, itu merupakan sebuah komputer Anda. Yang jika tidak ada operating system seperti Windows, itu tidak akan bisa dipakai untuk bekerja. Setelah komputer itu diinstal operating system, itu pun belum bisa dipakai. Dia harus diinstal lagi driver, aplikasi, dan lain-lain. Disitulah yang namanya technical analysis hingga menjadi sebuah sistem. Sehingga kalau kita hanya pegang fundamental lalu kita mau terjun ke market, maaf kata itu ibarat seperti perang dengan bambu runcing, musuhnya udah pakai M16 gitu. Gak tahu kapan masuknya ya. Kira-kira begitu. Waduh, ini banyak sekali yang perlu disampaikan ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari, tapi mungkin waktunya sangat terbatas ya. Mungkin next time kita akan undang lagi ya, Mbak ya, bisa jelaskan lagi. Ngobrol lagi, kita bisa jelaskan tentang apa itu teknikal lebih dalam lagi. Hari ini kan kita fokusnya ke fundamental ya. Nanti kita bisa belajar, siapa tahu kita bisa transaksi saham. Jadi Mirinka bisa beli mobil baru yang 2 pintu tadi ya. Teman Jakarta, jangan kemana-mana, masih di Trade and Trend, High Risk High Return. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Gue udah siap nih mau beli mobil baru. Ada duitnya? Ya ada lah, lagi ditabung dikit lagi. Next time kalau udah jadi, gue mau ajak lo jalan-jalan. Kemana? Ke Swiss? Aduh, gue mau honeymoon ke Swiss malah. Kejauhan, Jack. Kejauhan. Kalau lu kayaknya Taman Mini aja deh. Iya. Soalnya Taman Mini dia lagi mau ulang tahun. Emang terakhir kapan Taman Mini? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Masih bagus loh, gue udah lama, 15 tahun atau 20 tahun lalu. Kita ada tamu ya, Ibu Ade Meliala sama Pak Agus Hendrajaya yang akan bicara tentang Taman Mini. Mungkin kita undang aja ya. Ya, silakan Ibu. Pak Agus. Ibu Ade ini Direktur Operasional Taman Mini ya. Kalau Pak Agus Hendrajaya adalah Project Director Angel Promotion ya Pak ya. Ada apa nih, katanya ulang tahun Taman Mini? Taman Mini kan udah 35 tahun. 35 tahun? 35 tahun di nanti April tanggal 20. Jadi di acara yang 35 tahun ini kita akan buat rangkaian acara yang sangat
Spektakuler. Apa aja itu? Ya, kita ini karena memang tahun ini juga kan Taman Mini itu bukan hanya sebagai, orang kan taunya Taman Mini itu sebagai tempat budaya, tempat anjungan dan sebagainya. Padahal kita itu punya 18 museum. Jadi yang terbesar dong di dunia kan nggak ada satu tempat 18. Kita ini juga ada yang kita sebut tuh Taman Konservasi Flora Fauna ex situ. Jadi ada taman burung, ada taman reptil, ada pernah datang ke taman burung. Museum Komodo ya. Pernah juga. Pernah tuh berarti berapa puluh tahun yang lalu zaman ini. Padahal kita tuh udah lebih baik ya, maksudnya karena untuk menjelang ulang tahun ini kita itu punya tema yang namanya tuh Flora Fauna Nusantara. Jadi karena juga Presiden juga bilang kan bahwa tahun ini adalah tahun hijau. Tahun hijau. Go green ya, kita go green. Dan lagi juga, di situ kita akan memeriahkan dengan kita membuat Let's Go Green to the World. Jadi kan semua serba untuk lingkungan hidup. Dan kita banyak sekali nanti di acara pembukaan ada 1.000 tanaman langka yang akan kita tanam. Dan kebenaran juga kita tahun lalu juga Ibu Wakil Presiden kita menanam seluruh pohon-pohon langka di Taman Mini. Dan tahun ini kita jadikan di ulang tahun yang ke-35 tahun ini adalah Hari Lingkungan Hidup di dalam Taman Mini. Pak Agus, ini pesannya apa nih yang mau disampaikan dari acara kita? Ya, tema dari hari ulang tahun ini adalah Let's Green the World. Jadi sama dengan tema yang disampaikan Bu Ade tadi. Intinya adalah kita dalam ulang tahun ini ingin memeriahkan ulang tahun ini betul-betul heboh lah. Gitu. Banyak konten acara yang kita gelar di situ. Saya bikin dalam 3 kategori sebenarnya. Pertama adalah Edu Games. Edu Games ini acara yang akan kita canangkan di tahun ini. Dan tidak hanya datang ke tahun ini, tapi pengunjung bisa ikut belajar mengenal lebih jauh mengenai Taman Mini dengan isinya flora dan fauna dan budaya. Kedua adalah kategori mengenai festival. Jadi dalam acara ulang tahun yang akan digelar tanggal 18 sampai tanggal 25 April, itu festival akan ada lomba festival penyanyi dan lomba festival band. Dan satu lagi adalah entertainment. Di situ kita akan menggelar bazar. Bazar itu ada 3 bazar, yaitu satu adalah bazar flora dan fauna, kemudian multi produk, dan bazar hunian rumah murah. 3 ini betul-betul bazar yang spektakuler kalau saya bilang. Dan satu lagi adalah pagelaran musik spektakuler, yaitu akan menampilkan Masif dan Niji. Betul. Rame dong tuh nanti ya? Mudah-mudahan. Ekspektasi berapa banyak pengunjungnya? Ya, kita itu kan dalam rangkaian tuh 2 pekan ya. 2 pekan kita sebut tuh 14 hari. Jadi kita starting dari pertengahan sampai di tanggal 25 penutupan. Jadi kalau kita mau ekspektasi sih tahun-tahun lalu juga lebih dari 1 juta orang yang masuk. Nah, karena kita di tanggal 20-nya itu adalah gratis untuk masyarakat seluruhnya. Untuk masuk TV, mereka mau masuk kemana saja gratis. Dengan event ini mengundang banyak kaula muda ya untuk bisa terlibat dalam festival ini. Karena memang hadiahnya adalah rekaman, selain uang dan trofi juga. Band dan festival menyanyi ini desainnya seperti kayak idol juga kita bikin. Jadi ada audisi, semifinal dan grand final. Wah, terima kasih atas infonya. Ya, saya memilihkan nanti paling depan panggung pasti akan datang. kita harus jadi kalau DJ kan ada apa namanya comeback. Nah, Taman Mini-nya comeback juga. Tapi jangan lupa loh, kita ada ikan-ikan langka nanti dan air tawar yang langka-langka, tapi masih rahasia dulu datang. Nanti ya kita lihat saksikan. Ada festival DJ juga dan ada lomba DJ juga. Festival DJ, ya, jangan takut, kita akan datang ke sana, kita nonton, nanti Milinka bisa main di sana, ya. Untuk Taman Jakarta, tadi kita sudah perhatikan ada Taman Mini, kemudian ada informasi tentang transaksi saham, transaksi fundamental di forex dan lain sebagainya. Untuk bekal Taman Jakarta bertransaksi seminggu ke depan, mari kita perhatikan atau kita saksikan weekly market review berikut ini. Kembali bersama kami di Trade and Trend High Risk High Return, masih bersama saya Adil Akbar Majid dan partner saya Milinka. Ya, untuk teman Jakarta yang ingin bertransaksi, ya, memerlukan informasi, kita saksikan dulu yang disebut dengan weekly market review berikut ini.
Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Weekly Market Review bersama saya Adik dan Wahyu, rekan saya. Kami akan membawakan pertama kalinya adalah indeks di Amerika, yaitu Dow Jones. Di minggu ini kami melihat bahwa Dow Jones jika berhasil menembus level di 10.650, maka akan melanjutkan penguatan ke level 10.800. Namun jika terjadi koreksi di 10.500, maka Dow Jones akan melanjutkan pelemahannya di 10.400. Hang Seng minggu lalu bergerak dalam bias yang positif, yaitu di 21.078 hingga 21.307. Dan minggu ini terlihat bahwa Hang Seng sepertinya masih akan bergerak dalam kisaran yang sideways. Jika terjadi penembusan di level 21.400, maka sideways itu akan berubah menjadi tren bias yang positif. Minggu ini sepertinya Nikkei juga akan masih bergerak dalam bias yang positif. Jika level 10.800 tertembus, maka Nikkei berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ke 11.000. Kita harus agak berhati-hati jika Nikkei memberikan koreksi di level 10.380, maka akan berpeluang menuju ke level support selanjutnya, yaitu di 10.100. Mengenai keadaan pasar uang dunia, saya serahkan ke rekan saya, Pak Wahyu, silakan. Terima kasih Pak Ade. Pasar uang di minggu lalu kita melihat adanya rebound dari beberapa mata uang utama terhadap dolar setelah mengalami level terendahnya di bulan ini. Terhadap euro, dolar melemah, di mana euro berhasil menembus level 138. Artinya euro sudah mulai berkonsolidatif untuk menjauhi level terbawahnya. Euro sepertinya di minggu ini masih bisa bergerak di level 137 selama level 14 ini gagal ditembus. Dan ketika kegagalan ini semakin kuat, nantinya pelemahan bisa mengarah ke level 134. Sementara sterling, di sini kita melihat sterling juga seperti euro mulai rebound dari level terbawahnya di 148 dan sepertinya dia akan bergerak di sekitar level 15. Aussie lebih cenderung menguat di antara kedua mata uang ini dengan bergerak di atas 0.9000. Aussie juga bergerak di level 93 atau 94 dengan kecenderungan menguat. Dan di level 94 ini nantinya jika ini tercapai, maka Aussie akan rentan pelemahan. Karena beberapa bulan terakhir ini level 94 langsung mengalami tekanan koreksi kembali ke level 0.9000 lagi. Di sini penguatan pasar mata uang juga diiringi oleh penguatan pasar komoditi, terutama oil ya. Oil kemarin kita melihat di minggu lalu terjadi penguatan di level 80, di atas 80 bahkan ke 83. Di sini kita bisa melihat bahwa sepertinya bisa mengarah ke 85 ya. Tapi sebagaimana juga Aussie tadi, di level 85 ini cenderung rentan pelemahan lagi untuk mengarah ke 80 karena bagaimana juga secara fundamental dunia masih belum pulih benar dari krisisnya dan supply masih lebih besar daripada permintaan untuk minyak. Untuk emas, kita melihat bahwa sempat tertatih-tatih di awal minggu kemarin di bawah level 1120 dan mendekati 1100, tapi akhirnya dia rebound dan sepertinya pergerakan minggu ini akan bergerak di 1100 sampai 1135 dan jika dia gagal melewati 1145 maka dia akan cenderung masih melemah di bawah 1100 dengan syarat gagal di 145 ya. Secara umum saya melihat masih konsolidatif sebenarnya jangka pendek ini. Dan bagaimana dengan pasar indeks lokal Pak Ade? Kita melihat bahwa di minggu lalu IHSG bergerak dalam bias yang positif, yaitu dari level 2600 hingga 2682. Ini tentu semua berhubungan dengan komitmen pemerintah, yaitu untuk tentunya pemberantasan terorisme, bagaimana membangun sebuah situasi yang kondusif. Dan di minggu ini kita melihat bahwa ada sentimen cukup positif, yaitu masalah kedatangan Obama ke Indonesia ya. Diharapkan ini akan memasukkan banyak modal asing ke bursa efek kita. Biasanya adalah di level 2.700 hingga ke level 2.750 untuk minggu ini. Gimana Mil? Udah lihat market review? Sudah lihat. Udah siap transaksi? Siap kayaknya. Jalan-jalan pasti. Banget, semangat jalan dong. Pasti. Ya. Jadi kalau tadi transaksi cuma sedikit, ganti mobil 2 pintu, sekarang kita ganti mobil yang 10 pintu. Yang 10 pintu. Made in Aidil Akbar. Made in Aidil Akbar, cuma gue yang bisa ya. Nanti informasi kita tambahin lagi, minggu depan kita akan undang narasumber yang lain ya. Oke. Saksikan terus kami di Trade and Trends, Haris Hariton bersama saya Aidil Akbar Majid dan Milingka. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.